Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah kajian nilai hukum dan budaya lokal, akan membahas mengenai Makbara Sanji. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai bahasan pokok apa saja yang akan dibahas. Pada bab pertama, kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, yaitu awal mula Bara Sanji. Yang kedua, sejarah kitab. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, pengetahuan masyarakat terhadap Makbara Sanji. Di bab kedua, kita akan membahas dua bahasan, yaitu kegiatan Bara Sanji serta bagaimana proses pelaksanaannya. Di bab ketiga akan membahas mengenai nilai apa saja yang terkandung dari Makbara Sanji. Di bagian pertama bab ke-1, kita akan membahas mengenai awal mula Bara Sanji. Pada mulanya, Ja'far al-Barasanji mengarang sebuah kitab yang berjudul Iq al-Jawahir, yang dimana kitab tersebut dirancang ataupun dibuat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kitab ini pada saat ditulis belum menjadi tradisi Islam, tetapi pada tahun 1207 Masehi, Muzaffar ad-Din di Mosul yaitu Irak, ia merayakan tradisi tersebut, lalu kemudian menyebar hingga ke berbagai daerah termasuk ke Riau. Isinya yaitu menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Sejarah nama Bara Sanji diambil dari pengarangnya, yaitu Syekh Ja'far al-Barasanji bin Hasan bin Abdul Karim. Nama ini berasal dari sebuah tempat Kurdistan, yaitu Barasinj. Nama sebenarnya sudah dituliskan di dalam lampiran PPT ini, yaitu kitab Iq al-Jawahir, yang artinya dalam bahasa Arab yaitu kalung permata yang disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun demikian, kitab ini lebih dikenal dengan nama penulisnya, yaitu Bara Sanji. Yang kedua, yaitu sejarah kitab al-Barasanji. Kitab ini berisikan sebuah doa-doa, pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang biasa dilantunkan dengan irama atau nada. Isi kitab al-Barasanji ini bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, yakni mengenai silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan hingga diangkat menjadi Rasul. Selain itu, di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad, serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan bagi umat manusia. Kitab ini dituliskan dalam bahasa yang indah dalam bentuk puisi dan prosa, serta kasidah yang sangat menarik. Dalam kitab Bara Sanji ini diceritakan bahwa kelahiran kekasih Allah ini ditandai dengan banyak peristiwa ajaib yang terjadi pada saat itu, sebagai gendering tentang kenabiannya dan pemberitahuan bahwa Nabi Muhammad adalah pilihan Allah. Ada dua kondisi sosial yang melatar belakangi penulisan munculnya kitab Maulid. Yang pertama, yaitu pada abad ke-14 hingga ke-16 Masehi di berbagai belahan dunia Islam marak puncak penyebaran tradisi Maulid yang telah dirintis sejak awal abad ke-12 Masehi, sehingga mencapai puncak popularitasnya di kalangan masyarakat, dan para penguasa mengakomodasi sebagai kegiatan resmi yang merupakan salah satu kepentingan politik. Pada saat itu, yang di kondisi kedua, pada saat itu terjadi kemunduran Islam serta kekalahan di medan perjuangan jihad dengan kaum salib, sehingga mengakibatkan kekalahan sosial kultural. Maka di tahun 1942 merupakan tahun kehidupan para penulis kitab Maulid, sehingga para umat Islam memerlukan semangat perjuangan yang tinggi yang bersumber pada gira jihad Rasulullah, sehingga terjadilah sebuah sayembara mengenai penulisan riwayat Nabi beserta pujian-pujian bagi Nabi dengan bahasa seindah mungkin, dan
serta sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pada perlombaan kali itu dimenangkan oleh Syekh Ja'far Al-Barasanji. Pada bagian di tujuan, kitab Barasanji mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya yaitu meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan mengetahui bagaimana perjuangan Nabi pada masa itu. Di bagian selanjutnya, bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap Mak Barasanji. Pengetahuan masyarakat terhadap Mak Barasanji yaitu mengenai sholawat, yang dimana dengan melakukan lantunan sholawat, semoga dilancarkan rezeki dan sukses pekerjaan dunia akhirat. Yang kedua yaitu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Mak Barasanji merupakan suatu tradisi yang sudah wajib dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Di bab kedua ini akan membahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan Mak Barasanji, yang dimana pada awalnya dilakukan pembacaan Ummul Quran oleh imam, dan di bait tertentu akan dibaca secara bersamaan oleh para tamu undangan hingga sampai bait terakhir. Setelah itu lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa penutup yang dipimpin oleh sang imam dan diakhiri dengan menikmati hidangan yang telah disiapkan untuk seluruh undangan dan hadirin yang hadir. Dalam kegiatan Mak Barasanji dilakukan dalam beberapa acara, di antaranya yaitu pada saat masuk rumah baru, membeli kendaraan baru, naik haji, maulid Nabi Muhammad SAW, akikah, dan perkawinan. Dapat dilihat pada video yang tertera dalam lampiran PPT ini mengenai contoh tradisi Mak Barasanji dalam suatu acara akikah. Selanjutnya, pada kegiatan Barasanji, ada dua tahapan dalam persiapan dalam pelaksanaan Mak Barasanji, yaitu yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap yang berguna untuk merumuskan dan mengumpulkan alat serta bahan yang akan digunakan. Melalui prosesi tersebut, persiapan seperti sehari sebelum pelaksanaan upacara, sebaiknya tetangga dan para kerabat datang untuk membantu proses pelaksanaan Barasanji. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, yaitu membuat terlebih dahulu suatu hidangan yang akan dibawa keluar dan diletakkan di depan imam dan akan didoakan. Adapun hidangan dalam Barasanji yaitu berupa lauk pauk yang akan dimakan nantinya bersama para tamu undangan. Hidangan itu dapat berupa 7 buah talang yang berisi 7 buah juga anak piring yang berisi lauk pauk secara lengkap. Di antaranya yaitu 1 piring ikan goreng, yang kedua 1 piring ayam goreng, yang ketiga 1 piring kari ayam, 1 piring kari sapi, 1 piring udang goreng, 1 piring telur, dan 1 piring tempat-tempat yang telah disajikan, yang diisikan oleh nasi yang di dalamnya terisi nasi atau songkolo atau biasa yang disebut dengan kak dominya. Dan 2 talang lainnya berisikan songkolo warna kuning serta pisang dan kue-kue tradisional seperti onde-onde. Ini adalah contoh mengenai gambaran makanan-makanan yang disajikan. Di bab ketiga akan membahas mengenai nilai apa saja yang terkandung dalam Mak Barasanji. Ada 4 bagian yang terkandung di dalam Mak Barasanji. Yang pertama yaitu nilai sosial, yang diantaranya yaitu gotong royong,
Pada saat proses makbarasanji membutuhkan kerjasama yang baik, sehingga pada tahap penyelesaian. Yang kedua yaitu tolong-menolong. Konsep ini tidak dapat terlepas dari prinsip gotong royong. Mereka ibarat dua sisi mata uang yang saling menjaga. Yang ketiga yaitu solidaritas. Nilai solidaritas ini tidak dapat lepas dari tradisi ini, apalagi sudah ada nilai yang terjaga dalam tradisi tersebut, yaitu gotong royong dan tolong-menolong. Maka secara otomatis muncullah nilai rasa solidaritas dalam tradisi makbarasanji. Yang keempat yaitu komunikatif, yang dimana jika terjalin komunikatif, maka tahap demi tahap dapat terlaksanakan. Selain itu juga memberi manfaat dalam individu dengan individu, saling memberi informasi dan memperluas cakrawala, serta semakin melebarkan sayap tradisi dan mempertahankan eksistensi tradisi ini. Yang kelima yaitu psikologis. Pengaruh psikologis dalam acara makbarasanji dapat dilihat pada saat pembacaan zikir yang terdapat di dalamnya, yaitu berupa syair, sholawat, doa, dan pesan-pesan. Dengan kehadiran banyak orang dalam acara makbarasanji, sehingga menciptakan pembukaan hati dan menghidupkan pelita hati. Yang keenam yaitu silaturahim, yang dimana pada kegiatan makbarasanji ini meningkatkan hubungan baik dengan Allah melalui cinta kepada Rasulnya maupun dengan manusia. Yang kedua yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi makbarasanji melalui pendekatan antropologi. Yang pertama yaitu etos kerja, yang dimana nilai utama yang dipandang yaitu dalam membina masyarakat untuk selalu bekerja keras dalam berusaha memahami kepribadian Rasul dengan mempelajari bacaan kitab Al-Barasanji. Yang kedua, efek sensorik, yang berorientasi kepada persoalan menyenangkan atau menyedihkan. Efek sensorik yang muncul pada tradisi makbarasanji tentunya yaitu menyenangkan bagi berbagai pihak, yang dimana memiliki perasaan lega dan puas atas jamuan dari pemilik rumah, terlebih lagi bagi pemilik acara dan keluarga yang hadir dalam acara makbarasanji. Yang ketiga yaitu kasih sayang, yang dimana tergambar dari sikap tulus seseorang ketika mengundang para partisipan untuk merasakan kebahagiaan atas apa yang telah dicapai pemilik acara. Selain itu juga kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW melalui pembacaan kitab Al-Barasanji. Yang keempat yaitu bersyukur, yang dimana jika seseorang merasa senang atau bahagia, maka ia tidak lupa mengucapkan syukur. Yang kelima yaitu estetika. Di dalam makbarasanji tentu tidak bisa dipisahkan dengan keindahan dan kesusasteraan. Semuanya merupakan hasil dari kreativitas berpikir manusia untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi di tengah-tengah masyarakat dan perlu mendapatkan apresiasi. Keindahan tradisi ini jelas ketika pada saat pembacaan sholawat sehingga menjadi hiburan dan seni. Al-Quran pun merupakan sebuah keindahan yang kemudian dilanjutkan pembacaan Al-Barasanji yang tentunya tidak terlepas dari keindahan isi kitabnya. Nilai yang ketiga yaitu nilai-nilai pendidikan Islam yang ada di dalam tradisi makbarasanji. Yang pertama yaitu pendidikan imam, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh partisipan dan seluruh yang hadir. Tradisi ini merupakan sebuah kegiatan yang menghidupkan syiar Islam. Yang kedua, pendidikan akhlak, yang termuat pada kitab tersebut merupakan keteladanan dan akhlak Rasulullah yang mulia. Yang ketiga yaitu pendidikan intelektual. Nilai yang keempat yaitu nilai makbarasanji yang bersinergi dengan agama dan budaya. Yang pertama yaitu nilai religius, yang dimana kitab Al-Barasanji merupakan bentuk penghinaan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW yang memaparkan nilai-nilai yang baik dalam meningkatkan kadar religiusitas seseorang, dan selain itu juga mengambil hikmah dari kehidupan para nabi seperti yang dibacakan dalam kitab. Yang kedua yaitu nilai sosial, yang dimana pada momentum di masyarakat, tradisi ini merupakan ruang untuk bersosialisasi antara satu dan yang jarang bertemu, sehingga dapat mempererat tali persaudaraan dan ikatan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu nilai budaya, yang dimana syair-syair yang
Terangkum dalam kitab tersebut merupakan cerita kehidupan Nabi Muhammad yang merupakan karya yang bernilai sastra tinggi, yang dimana dalam bangsa Arab memiliki penulisan sastra yang kuat. Maka hal ini sejalan dengan budaya Bugis yang mempunyai tradisi sastra yang tidak bisa dianggap sepele. Hal tersebut menghasilkan bentuk budaya baru dan memperkaya kebudayaan Indonesia. Dari nilai-nilai yang terkandung, tentunya dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat agar berupaya membuat tradisi ini dapat bertahan dan dilestarikan. Selain itu juga mampu membuat eksis terus berkembang di masa yang akan datang, sehingga Makbara Sanji memberikan makna akan kebenaran Islam sebagai agama yang eksis. Sekian dari materi mengenai Makbara Sanji pada mata kuliah kajian nilai luhur dan budaya lokal ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.